Tindakan Amerika Serikat untuk menyelidiki pengadaan chip no delegasi buatan Tiongkok oleh perusahaan-perusahaan Amerika telah memicu reaksi balik dari pemerintah Tiongkok yang menyalahkan Washington karena mempersenjatai urusan perdagangan. Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka akan melakukan survei mengenai penggunaan dan pengadaan chip warisan buatan Tiongkok dalam rantai pasokan industri penting Amerika seperti telekomunikasi, pembuatan mobil dan pertahanan dengan alasan masalah keamanan nasional. Survei tersebut dirancang untuk menciptakan lapangan bermain yang setara bagi produksi chip lama dan mengurangi resiko keamanan nasional yang ditimbulkan oleh Tiongkok. Namun hal tersebut mendapat reaksi dari pemerintah Tiongkok. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbing mengatakan bahwa tindakan Amerika Serikat akan membahayakan rantai pasokan global dan mendesak Washington untuk menghormati aturan perdagangan internasional dan prinsip-prinsip berbasis pasar. Dan di episode hari ini, kita akan membahas bagaimana nilai ekspor chip Tiongkok ke Amerika Serikat meningkat cukup signifikan di tahun 2023, sehingga membuat Departemen Perdagangan Amerika Serikat menjadi panik dan melanggar aturan perdagangan internasional dengan alasan keamanan nasional. Pejabat Amerika Serikat dan Eropa semakin khawatir tentang dorongan Tiongkok yang cepat dalam produksi semikonduktor untuk chip generasi lama. Mereka kemudian mendiskusikan strategi baru untuk mengendalikan negeri tirai bambu tersebut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menetapkan kontrol luas terhadap Tiongkok untuk memperoleh jenis chip canggih untuk kecerdasan buatan dan aplikasi militer. Namun Tiongkok merespon dengan mengalirkan miliaran dolar Amerika Serikat ke pabrik-pabrik yang memproduksi chip generasi lama atau yang disebut chip warisan atau chip legasi. Dan yang perlu untuk diketahui bahwa chip-chip tersebut tetap penting dalam ekonomi global karena menjadi komponen krusial untuk segala hal, mulai dari smartphone, kendaraan listrik hingga perangkat keras militer. Pernyataan Departemen Perdagangan Amerika Serikat dengan mengutip keamanan nasional hanyalah dalih untuk mempertahankan daya saing Amerika Serikat untuk chip lama. Menteri Perdagangan Amerika Serikat Gina Raimondo mengatakan jumlah uang yang Tiongkok alirkan untuk mensubsidi kapasitas berlebih dari microchip dan legasi chip itu adalah masalah yang perlu kita pikirkan dan kerjakan dengan bekerjasama dengan sekutu-sekutu kita. Amerika Serikat dan Uni Eropa khawatir dengan dorongan Tiongkok untuk mendominasi pasar ini. Mereka juga mengkhawatirkan perusahaan-perusahaan Tiongkok membanjiri pasar global dengan chip-chip warisan di masa depan dan menyebabkan pesaing asing bangkrut seperti yang telah terjadi di industri energi surya. Tiongkok memiliki keunggulan antara lain biaya yang lebih rendah, kemajuan penelitian dan pengembangan yang lebih cepat, serta penerapan yang lebih beragam dibandingkan dengan Amerika Serikat. Tiongkok saat ini memiliki 44 pabrik pengecoran wafer semikonduktor yang beroperasi dan 22 pabrik lainnya sedang dibangun. Dan pada akhir tahun 2024, Tiongkok juga akan memperluas produksi chip yang sudah matang di 32 pabrik pengecoran logam baru. Data Bea Cukai Tiongkok menunjukkan bahwa nilai ekspor chip Tiongkok ke Amerika Serikat seperti prosesor dan pengontrol tumbuh 17% menjadi 1,3 miliar dolar Amerika Serikat dalam 11 bulan pertama. Namun total impor sirkuit terpadu buatan Tiongkok di Amerika Serikat turun 0,5% menjadi 2,02 miliar dolar Amerika Serikat pada periode yang sama. Ekspansi yang disponsori Tiongkok dalam pembuatan chip matang atau chip lama yang menggunakan teknologi 28 nanometer atau lebih telah memicu kekhawatiran dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Baik Amerika Serikat dan Uni Eropa, keduanya telah menawarkan subsidi besar untuk memikat pabrik pengecoran global seperti TSMC dan raksasa chip Amerika Serikat Intel dalam upaya untuk memulihkan produksi chip. Pada bulan Agustus, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani Undang-Undang CHIPS Act yang menawarkan subsidi hingga 53 miliar dolar Amerika Serikat untuk pabrik wafer yang dibangun di tanah Amerika. Namun ada persyaratan yang melekat pada pendanaan tersebut, sehingga pembuat chip yang menerima pendanaan tidak dapat memperluas atau membangun fasilitas semikonduktor canggih di Tiongkok selama 10 tahun. Masalah lainnya adalah produsen dalam negeri Amerika Serikat enggan berinvestasi dalam fasilitas yang harus bersaing dengan pabrik Tiongkok yang disubsidi besar-besaran oleh Beijing. Tindakan tersebut dikecam sebagai hegemoni chip dan akan berdampak pada pengurangan kapasitas silikon Tiongkok secara keseluruhan sebesar 180.000 wafer 12 inci per bulan pada tahun 2025.
Terdapat juga konsensus yang berkembang di kalangan profesional semikonduktor di Tiongkok bahwa kontrol ekspor semikonduktor Amerika Serikat dimaksudkan untuk menghambat pengembangan industri chip Tiongkok dengan dalih keamanan nasional. Awal bulan ini, Menteri Perdagangan Amerika Serikat Gina Raimondo mengatakan, tidak mungkin kita akan membiarkan Tiongkok mengejar keunggulan Amerika Serikat dalam desain semikonduktor canggih, dan menambahkan bahwa melindungi keamanan nasional kita menjadi lebih penting daripada pendapatan jangka pendek bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang ingin menjual chip kelas atas ke Tiongkok. Pada bulan Oktober, Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengintensifkan kontrol ekspor terhadap pengiriman chip canggih dan peralatan pembuat chip ke Tiongkok, sehingga memperkuat serangkaian peraturan yang diterapkan selama 4 tahun terakhir dalam upaya untuk membatasi kemajuan Tiongkok dalam pembuatan chip canggih pada 14 nanometer untuk semikonduktor logika. Sebagai tanggapannya, Tiongkok telah berjanji untuk mencapai swasembada chip yang lebih tinggi dengan miliaran dolar uang negara dikucurkan ke sektor ini. Upaya tersebut telah dimulai dengan penggantian suku cadang dan peralatan dalam negeri untuk proses pengecoran yang sudah matang karena teknologi lama yang bersumber dari luar negeri lebih mudah untuk diganti. Tiongkok secara agresif berfokus pada teknologi proses yang matang seperti 28 nanometer atau yang lebih lama, khususnya sebagai respon terhadap kontrol ekspor peralatan canggih oleh Amerika Serikat, Jepang, dan Belanda. Pangsa global Tiongkok dalam hal kapasitas proses yang matang diperkirakan akan mencapai 39% pada tahun 2027, naik dari 31% pada tahun 2023. Sebaliknya, proporsi kapasitas proses canggih global di Tiongkok yang didefinisikan sebagai 14 nanometer dan di bawahnya akan turun menjadi 6% dari 8% pada tahun ini. Trendforce juga memperingatkan bahwa ekspansi pesat kapasitas proses yang matang di Tiongkok akan menyebabkan perang harga pada produk-produk seperti sensor gambar dan IC manajemen daya, sehingga berdampak pada pabrik pengecoran logam yang berbasis di Taiwan. Sektor chip Tiongkok telah menjadi favorit para investor dan perluasan proses yang matang didorong oleh industri kendaraan listriknya, di mana permintaan akan chip seperti IC manajemen daya menjadi sangat besar. Brady Wang, Direktur Asosiasi Perusahaan Riset Counterpoint, mengatakan bahwa penetapan harga untuk node yang sudah matang akan berada di bawah tekanan pada tahun depan. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Amerika Serikat dapat menahan perkembangan industri chip Tiongkok atau akan semakin tertinggal? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.